perkenalkan, saya Justin dari PT Yuanta Sekuritas Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan teman-teman, Bapak Ibu untuk hadir dalam acara Sekolah Pasar Modal Bursa Efek Indonesia pada pagi ini 20 November 2024. Sebagian besar peserta pada hari ini adalah mahasiswa dari Unista Syekh Yusuf ya. Ya. Oke. Juga ada beberapa teman dari umum yang registrasi ke GFOM kita. Kita pagi ini mau mencoba mendalami tentang investasi dan pengenalan pasar modal. Sebelumnya kami mengucapkan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Marco dari pihak Bursa Efek Indonesia yang telah mempersilahkan kami untuk mengadakan kegiatan hari ini. Teman-teman jangan khawatir, kegiatan hari ini akan kita bikin supaya lebih menarik. Ada saldo investasi buat para peserta yang telah memberikan kesediaan waktunya untuk membuka rekening. Kalau bisa yang belum selesai pembukaan rekeningnya, nanti habis ini kita bantu. Karena setelah pembukaan kita akan berikan saldo investasi 100.000 ke setiap peserta yang membuka rekening. Jadi sudah dapat ilmunya, langsung dipraktekkan. Tapi praktekkan, aduh saya belum berani nih kalau pakai dana sendiri. Oh, kita kasih 100.000. 100.000 lumayan loh. Kemudian supaya lebih semangat lagi, kita adakan trading competition, namanya trading royal. Nanti pemateri akan menjelaskan teknisnya. Intinya teman-teman yang sudah buka akun diberikan saldo, mau tambahin lagi juga silakan, tambah saldo sendiri. Nanti di sana bisa trading, dapat hadiah, totalnya bisa sampai 2,25 juta. Ada yang 500.000, 750, ada yang 1 juta, plus ada boneka Labubu. Nah, boneka Labubu ini bisa jadi investasi juga, bisa buat yang suka koleksi atau yang mau dijadikan modal buat jualan juga bisa. Wah, jadi menarik buat teman-teman. Jadi silahkan hari ini diresapi ilmunya dari pemateri kami dan dari Bursa Efek Indonesia. Kemudian setelah itu kita buka rekening, bisa dipraktekkan di dunia praktisnya begitu. Sekian dari saya, silahkan di enjoy hari ini ya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih ya Pak. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang online ya? Kami hanya rekam. Oh, rekam aja. Oke, saya pikir ada yang online. Kalau ada yang online saya mau sama-sama. Teman-teman sehat semua? Jangan tegang ya, santai aja. Anggapnya kayak rumah sendiri. Mau rebahan boleh, ya. Mau kayang-kayang juga boleh. Teman-teman, ada yang pertama kali ke bursa? Ada yang pertama kali ya? Yang teman-teman lihat apa tadi? Perasaannya apa? Begitu masuk bursa gitu, apa rasanya? Keren ya? Gak apa-apa, to the point aja. Keren. Pertama kali di sini. Sebelumnya pernah dengar kata bursa? Pernah ya? Dengar pasar saham, pasar modal, pasar rumput? Loh, sebenarnya nggak pernah dengar kata pasar rumput? Pasar gembrong? Belum pernah? Pasar sembako? Pernah ya? Kalau pasar sembako jualnya apa? Sembako. Kalau pasar rumput? Rumput. Bener? Kalau pasar modal? Apa? Modal. Sama aja. Cuma bedanya kalau kaitan pasar-pasar tadi bentuknya tradisional. Teman-teman lihat kan akhirnya bagaimana transaksi terjadi, orang ke orang ketemu. Bedanya kalau di pasar modal, orangnya nggak ketemu. Teman-teman lihat ada nggak penjual di situ? Ada nggak pembeli di situ? Nggak ada. Semuanya udah menggunakan sistem. Nah, saya hari Sabtu kemarin kita ada kelas juga di sini juga tempatnya. Kita bahkan 2 kelas. Saya berangkat ke kantor hari Sabtu itu saya menggunakan MRT. Ya. Yang menarik adalah karena teman-teman mahasiswa banyak. Pada saat saya naik MRT itu duduk tenang gitu ya. Baru saya mau pasang headset buat dengar lagu dari Lebak Bulus.
di sekitar wilayah kanan saya itu ada anak-anak SMA. Dari posturnya kelihatan itu anak SMA. Lalu apa yang mereka bicarakan? Kalau umumnya anak SMA ngomongnya apa sih? Wah, apalah mainan, fashion segala macam. Ini anak-anak muda ini yang dia bicarakan adalah, weh, gue ntar hari Senin gue mau jual saham ini ah. Gue ntar hari Senin mau jual saham ini. Lu punya saham apa? Lu punya saham apa? Jadi pembicaraan antar anak muda ini sudah berbicara mengenai saham. Ini dalam usia muda. Teman-teman, sebagai informasi, pasar modal itu sudah masuk dalam yang namanya kurikulum di materi SMA. Teman-teman ingat gak? Ada ya. Artinya pasar modal ini bukan sesuatu hal yang baru. Ini sesuatu hal yang mungkin banyak orang selama ini belum mengakses itu. Nah, teman-teman di bangku perkuliahan semakin mendalami lagi untuk melihat bagaimana pasar modal itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan selamat datang di Bursa Efek Indonesia, tempat di mana teman-teman sekarang sudah melihat langsung, oh seperti ini bentuknya. Oke, saya mau mengajak teman-teman sekarang melihat sini dulu. Ya, bursa itu sudah melakukan transformasi sedemikian rupa, teman-teman. Yang teman-teman lihat sekarang adalah bursa yang sudah mengalami revitalisasi berkali-kali. Ya, dulu pertama kali bursa itu yang sebelah kiri. Ya, itu namanya menggunakan sistem outcry. Outcry itu masih manual sekali. Orang-orang masih menggunakan papan-papan, jadi anggapnya ini satu papan mewakili satu perusahaan. Teman-teman akan mencatat di situ di mana. Jadi kalau ada yang mau beli saham, telepon dulu ke bursa ke Jakarta. Halo, saya mau beli saham A, B, C dan seterusnya, baru dia akan tulis di papan itu. Ya, kalau teman-teman lihat situ ada banyak secari kertas ya, ada angka-angkanya ya. Biasanya itu dengan flip chart segala macam, lalu nanti masukin harga berapa. Di harga berapa mau beli, di harga berapa mau jual. Siapa cepat dia dapat. Lalu mulai berganti ke atas menggunakan remote trading, sudah dibantu dengan komputerisasi. Segala inputan pembelian dibantu dengan komputerisasi. Sekarang bergerak lagi dengan yang namanya sistem online trading. Ya, jadi sekarang kalau teman-teman lihat, loh kok nggak ada ya itu para pialang-pialang saham yang ada di lantai bursa, semua sudah melalui online trading semua. Semua dari kantor masing-masing, sehingga tidak perlu lagi ada keramaian di situ. Tapi apakah aktivitasnya terjadi? Oh iya, jelas. Kalau teman-teman lihat di situ ya, ada tick price-nya berjalan. Nah, itu sebenarnya sedang terjadi perdagangan. Sekarang udah jam 9, maka perdagangan sudah dimulai. Ya, karena setiap hari itu trading itu dimulai jam 9 pagi. Nanti jam 12 kita break dulu istirahat, teman-teman sholat, makan segala macam. Setengah 2 mulai lagi sampai jam 4 sore. Ya, itu mekanisme transaksi yang terjadi. Kalau di pasar rumput, di pasar sembako, ada breaknya nggak? Nggak ada. Capek sih. Tapi kalau di pasar kita berbeda, karena apa? Marketnya ini berbicara modal, ini berbicara uang. Satu hari perdagangan kita rata-rata 12 triliun satu hari. Si masnya langsung, itu uang semua tuh, coba hitung mulai berapa. Ya, berapa frekuensi yang terjadi? Sekitar 1 juta transaksi yang terjadi satu hari. Nah, teman-teman, kalau saya tanya, bagaimana teman-teman mengukur pergerakan atau gairah ekonomi suatu negara? Biasanya orang bilang, Mas, dari GDP, dari pertumbuhan ekonomi. Betul juga. Tetapi pertumbuhan ekonomi itu baru muncul setelah 3 bulan. Ya, jadi per kuartal baru muncul. Tapi di pasar modal, ini kenapa bursa itu dikatakan sebagai barometer ekonomi suatu negara. Teman-teman lihat, Singapura ada bursanya, Straits Times. Bursa Malaysia, bursa mana lagi, di Vietnam, Thailand, Filipina semua ada. Negara berkembang itu ada, apalagi negara maju. Jadi kalau teman-teman lihat pergerakan suatu negara itu dari mana ekonominya bergairah? Dari pasar modalnya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat satu hari, kok angkanya naik turun ya? Kok ada namanya IHSG, ada yang tahu IHSG? Ada tahu nggak? IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Jadi pergerakan dari seluruh 900-an perusahaan di bursa itu, yang ujungnya TBK, dan satu hari itu angkanya itu menunjukkan indeksnya, namanya IHSG. Indikator di situ. Oke, teman-teman perhatiin ya, jangan tidur loh, sebentar sejam aja ini. Oke, nah sekarang teman-teman lihat, negara-negara berkembang semua sudah memiliki transformasinya masing-masing. Ya, Indonesia seperti ini, ya, ini Jepang seperti ini. Ya kalau teman-teman pergi ke bursa Jepang, ya, teman-teman lihat, ya di dalamnya sama kayak di kita. Udah nggak ada lagi orang-orang trader, nggak ada. Ini orang cuma pergi belajar, orang berkunjung. Harga-harga sahamnya terpampang di sini semua. Sama di Bursa Efek Indonesia, ini adalah harga-harga sahamnya yang diperjualbelikan. Ya, sudah demikian canggih bagaimana kita mentransformasikan itu. Ya memang beberapa negara seperti Beijing misalnya, dia masih menggunakan metode yang lama, yang atas itu ya.
Ya, tapi negara-negara lain umumnya masih terjadi keramaian, termasuk di Singapura. Oke, itu mekanisme. Tapi dalam keseluruhannya, in recap, mereka itu sama-sama sudah menggunakan yang namanya remote trading. Ya, sudah menggunakan online trading dan semuanya menggunakan online di mana ya sistem itu semakin mudah. Makanya teman-teman sekarang, ketika teman-teman punya akses untuk berinvestasi dari manapun bisa lakukan. Selama ada jaringan internet. Oke? Jadi sebenarnya invest itu buat apa? Yang kuning saya kasih highlight. Pertama, mengimbangi lifestyle. Zaman sekarang apa? Ada barang baru, sikat. Ada barang baru, sikat. Supaya apa? Pengakuan sosial. Harganya nggak main-main. Ya, tapi bisa nggak kita afford buat itu? Nah, itu pertanyaan. Oh, tenang mas, ada pinjol. Bayarnya gimana? Ya kan? Oh, tenang mas, ada pay later. Emang nggak bayar? Berbunga lagi. Oke? Kedua, berantisipasi situasi tidak menentu. Ini udah akhir tahun, teman-teman. Saya mau tanya teman-teman deh, tahun 2019, di bulan-bulan awal Desember lah katakan ya, sudah bikin resolusi belum? Waktu 2019, ada resolusi nggak? 2020 semoga baik-baik sama saya. Ada? 2020 ekonomi semoga membaik, semoga gini-gini. Ada nggak? Ada. Kejadian nggak? Kejadian nggak? Tapi semua saya yakin nggak ada yang pesimis, semua optimis kan? Itu maksud saya. Sekarang kita udah dalam kondisi, oh udah lewat pandemik, nggak apa-apa, udah lewat pandemik. Tapi apakah ada yang bisa menjamin 2025 situasi akan baik juga? Antisipasi. Teman-teman, kita udah belajar dari kejadian 2020 kan? Artinya, kalau kita masih jatuh di lubang yang sama, maaf ya, kita bukan doain terjadi pandemik lagi. Tetapi kalau kita nggak yakin semua itu, ini menjadi malapetaka. Nah teman-teman, sekarang 2019, udah berapa tahun kemudian, sekarang udah masuk 2025. Dalam 5 tahun, kita belajar nggak dari pengalaman yang ada? Ayo start, mulai berpikir bahwa saatnya kita sudah besar, mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan terhadap utang. Di depan kita memang banyak nih pinjol-pinjol nih, gampang banget, tinggal pakai KTP, malah udah duitnya cair. Tapi apakah seperti ini jadi jalan pintas? Enggak selalu seperti itu. Ya, jadi teman-teman, manfaat investasi banyak banget ya. Teman-teman tinggal melihat mana apa yang paling prioritas dan lakukan investasi itu untuk diri Anda. Dari saya demikian, terima kasih, semoga membantu. Pagi teman-teman sekalian dari Universitas Unista ya semuanya. Pagi semua. Pagi. Perkenalkan teman-teman, nama saya Aga. Saya di sini selaku Investment Education dari PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Nah, di sesi kedua kali ini kita akan, tadi Pak Marco sudah jelasin banyak ya mengenai pasar modal, dan juga ini tugas saya juga untuk mengedukasi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian juga untuk gimana sih cara strategi yang benar teman-teman dalam kita memulai berinvestasi atau pemilihan saham, kayak gimana cara membeli saham atau menjual saham, cara melihat momentumnya seperti apa teman-teman sekalian. Nah, kita masuk ke materinya teman-teman. Di sini kan tadi dari Pak Marco kita sudah bahas ya mengenai investasi. Nah, ya tadi juga sempat disinggung yang namanya trading dan juga investasi. Kalau teman-teman, penjelasan singkatnya sedikit teman-teman. Kalau misalnya teman-teman memilih untuk bertrading saham, itu artinya kita ini mau mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek teman-teman. Dalam jangka pendek kita memanfaatkan yang namanya capital gain atau perubahan pada harga. Kita beli murah, jual lebih mahal, kayak gitu. Dalam jangka waktu yang lebih pendek. Lebih mengandalkan momentum. Dan kalau misalnya kita mau berinvestasi saham teman-teman, ini kita berharap mendapatkan keuntungan jangka panjang. Nah, biasanya kita ya udah deh, misalnya dalam berapa waktu sekali, ya udah nih, gua beli saham, gua beliin, ya udah gua investasi buat hari ke depannya. Dan kita berharap yang namanya capital gain dan juga dividen. Biasanya seperti itu teman-teman. Nah, dalam bertrading kita biasa lebih menggunakan strategi teman-teman. Kayak ada yang namanya swing trading. Jadi dia beli saham ya dengan ekspektasi mengandalkan momentum, melihat momentumnya. Misalnya kayaknya sekitar 1 atau 2 minggu ke depan kayaknya momentumnya masih bagus, momentumnya kayak sahamnya masih cenderung uptrend atau bergerak naik. Nah, dia bisa melakukan yang swing trading.
Terus ada juga yang namanya scalper. Scalper itu beli sekarang, misalnya beli hari ini mengandalkan kenaikan satu tick harga saja langsung dijual. Yang penting nggak rugi sama yang namanya fee-nya. Ya udah dapat berapa langsung jual, dapat berapa langsung jual. Jadi mainnya cepet kayak gitu. Nah kalau misalnya trading itu lebih kita pakainya yang namanya analisa teknikal teman-teman. Nanti akan aku jelasin sedikit di slide selanjutnya. Nah kalau misalnya kita mau berinvestasi, itu kita mengutamakan strategi yang lebih pasif. Biasanya kita pakai yang namanya dollar cost averaging strateginya. Nah, atau value investing atau juga bisa growth investing. Yang kita lihat kalau misalnya kalau kita mau berinvestasi saham, yang kita lihat adalah secara fundamentalnya dari si perusahaan tersebut. Yang kita lihat adalah untuk dianalisa secara jangka panjang ya. Apakah perusahaan tersebut masih bisa ada growth-nya ke depan? Apakah perusahaan tersebut kira-kira akan membagikan dividen ke depan? Gimana dengan keadaan laporan keuangannya? Apakah kerugiannya semakin membengkak atau perusahaan tersebut bisa turnover, yaitu perusahaan tersebut dari keadaan rugi bisa balik keadaan menjadi untung, kayak gitu. Nah, di sini secara spesifik saya akan hari ini jelasin tentang psikologi trading, teman-teman. Nah, kita dalam mengeksekusi untuk jual beli saham pasti kita akan dibayang-bayangi sama yang namanya emosi, teman-teman. Pasti akan dibayangi namanya emosi. Nah, emosi ini akan timbul karena apa, teman-teman? Karena sebelum kita mau beli, sebelum kita jual saham, pasti kita punya yang namanya ekspektasi. Kita punya ekspektasi, gue mau beli saham ini karena gue mau cuan, gue mau untung di sini. Nah, dengan keadaannya itu teman-teman beli saham, oke. Cuman realitanya itu nggak selalu sejalan sama apa yang kita pikirkan. Coba kita lihat kalau misalnya porto teman-teman keadaannya seperti ini, teman-teman. Di sini kita lihat, ini cuman sebagai contoh doang ya, teman-teman. Kita lihatlah bahwa dari total modal 100%, di sini kita lihat bahwa kerugian floating loss dari portonya sekarang ini adalah 40%, teman-teman. Kita lihat aja kayak gini lah. Jadi apa? Kalau misalnya teman-teman ngelihat kalian berharap mau trading, kalian berharap mau investasi, cuman kalian lihat portofolio kalian, kok begini amat porto gua, pasti apa yang akan di pikiran kalian? Apakah teman-teman akan cheer up, akan senang lihat porto kayak gini? Tentu tidak, teman-teman. Pasti kalian akan lihat yang namanya depresi dulu. Akan namanya, wah ini apaan, kok porto gua begini banget. Pasti kalian akan namanya depresi. Kalian akan down ngelihat porto gini. Terutama jika kalian memang masih baru mulai terjun di dunia saham, pasti akan diliputi lah, akan dibayang-bayangi oleh perasaan seperti itu, depresi, teman-teman. Nah, dalam kalian psikologis, dalam kalian jual atau beli saham, bertransaksi, bertrading atau berinvestasi, teman-teman, kalian itu akan diliputi sama yang namanya 3 emosi. Selalu 3 ini, teman-teman. Yang ada yang namanya fear, takut. Ada yang namanya greed, serakah. Yang ketiga, satu lagi ada yang namanya FOMO. Nah, ketika kalian melihat porto kalian kayak gini, emosi apa yang akan muncul dari ketiga yang tadi? Fear kah? Greed kah? FOMO kah? Lebih ke dominan ke fear ya, teman-teman. Sepakat ya semuanya? Oke. Nah, gimana sih cara kalian supaya bisa meminimalisir supaya porto kalian tuh nggak kayak begini gitu loh, teman-teman. Pengambilan keputusan kalian itu nggak ceroboh, nggak reckless, menyebabkan portofolio kalian, modal kalian jadi tergerus. Nah, ada namanya, kita perlu tahu yang namanya money management, teman-teman. Ini penting. Money management ini sangat-sangat penting. Kita tahu lah, tadi Pak Marco juga sempat singgung sedikit ya. Kita ambil quotes dari Pak Warren Buffett ya. Dia bilang, don't put all your eggs in one basket. Jadi ketika kamu berjalan, kamu bawa telur semua dalam satu keranjang, tiba-tiba kamu jalan, tiba-tiba kamu jatuh, maka yang akan terjadi adalah semua telur kamu, semua aset kamu, semua uang kamu justru akan hilang, akan hancur gitu ya. Jadi ada baiknya teman-teman untuk melakukan yang namanya diversifikasi. Oke? Diversifikasi itu kita membagi
modal kita sudah kan mengalokasikan. Misalnya saya mau mengalokasikan 10 juta saya nih, saya mau mengalokasikan 10 juta saya untuk dibelikan saham. Nah, bagilah modal 10 juta itu ke dalam beberapa jenis sektor. Kita tahu teman-teman, di bursa kita itu nggak ada 11 sektoral. Ada dari sektor kesehatan, saham-saham yang berada di sektor kesehatan, ada yang di sektor perbankan, ada yang di sektor infrastruktur, di sektor energi. Nah, kalian pilihlah kalian pilihlah minimal 2 dari 11 sektor tersebut untuk didiversifikasikan modal kalian di situ. Nah, sehingga kenapa perlu dilakukan itu? Sehingga ini tujuannya adalah untuk meminimalisir resiko kalian sebenarnya. Nah, contohnya, misalnya teman-teman punya 10 juta. Teman-teman mau mendiversifikasikan kalian ke dalam beberapa sektor, misalnya mau ke 2 atau 3 sektor. Kita tahu ya, bahwa di IHSG penopangnya adalah saham-saham big caps-nya adalah saham-saham yang berbasis perbankan. Kalian tahu ada misalnya ada BCA, betul ya? Ada Bank Mandiri, betul. Ada Bank BRI, Bank BNI, ada juga BRIS, Bank Syariah Indonesia. Nah, kalian bisa pilih salah satu saham di sektor tersebut, teman-teman. Dan satu lagi, kalian bisa pilih sektor lainnya selain perbankan. Misalnya apa? Oh, misalnya gue mau investasi nih. Misalnya gue mau investasi. Berarti kan kalian mengharapkan, ya udah, berarti kalau bisa ya harga sahamnya atau emitennya yang bisa menghasilkan dividen. Karena saya mau pasif income-nya juga dividen. Berarti kalian bisa tuh melirik, misalnya contohnya melirik dari sektor-sektor energi, contohnya dari misalnya sektor batu bara. Karena sektor batu bara biasa cenderung membagikan dividen dengan nominal yang cukup tinggi, teman-teman. Dividen yield-nya cukup tinggi. Nah, itu kalian bisa diversifikasikan di situ. Bisa dibelikan satu sektor perbankan, atau satu bisa dibelikan sektor energi. Atau kalian lebih suka misalnya ke sektor consumer, misalnya kalian setiap hari ini anak kosan semua nih, saya asumsi semua anak kosan di sini kan masih mahasiswa. Tiap hari di kosan kalian tuh Indomie tuh nggak akan pernah lepas di situ. Kalian jadi suka saham misalnya kayak Indomie dari ini ya, Indofood ya, INDF atau ICBP. Nah, kalian lebih karena saya tahu produknya, ya udah saya mau beli saham yang saya tahu aja, misalnya kayak gitu. Itu boleh teman-teman, nggak masalah. Karena apa? Saya sarankan teman-teman untuk mendiversifikasikan ke 2 sektor. Yang tadi, pertama untuk meminimalisir resiko. Yang kedua adalah pergerakan satu sektor itu tidak akan selalu diikuti oleh sektor lainnya, teman-teman. Misalnya, kalau misalnya sektor perbankan lagi naik, karena misalnya ada sentimen penurunan suku bunga lah, berarti kan itu kan merupakan sentimen baik lah untuk misalnya sektor perbankan. Cuman di sisi lain, kalau misalnya suku bunga turun, ada lagi misalnya sektor lainnya mungkin yang akan tertekan. Jadi portofolio kalian tuh ketika ada satu saham yang merah, ada satu saham yang hijau. Jadi portofolio kalian tuh lebih balance, teman-teman. Jadi ketika merahnya nggak dalam. Ketika hijau, ya hijaunya juga mungkin ya nggak terlalu signifikan gimana. Cuma portofolio kalian at least growth, berkembang. Jadi kalian bisa menghindari yang tadi, teman-teman. Kalian bisa menghindari kejadian portofolio kalian floating loss-nya kegedean, kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung, ada 900-an saham nih, teman-teman, masih bingung sama apa yang bagus dibeli. Nah, kalian bisa menggunakan fitur dari aplikasi Dias Invest, teman-teman. Nah, kalian buka di di phone kalian bisa lihat yang namanya screener, Keychart Screener. Kalian bisa cari tuh di situ saham-saham apa sih yang hari ini atau dalam jangka pendek, dalam jangka menengah atau dalam jangka panjang trennya masih baik, masih cenderung bullish kayak gitu kan. Nah, itu bisa kita lihat dari situ. Terus di sini juga ada yang namanya fundamental screener, technical screener, price action screener, ada suggestion dari both and bull bear, terus juga user interface yang juga friendly untuk kalian melakukan transaksi saham. Ini merupakan akhir sesi dari Yonta Sekuritas. Mohon untuk di follow dari sosial media kita di IG, YouTube,
Facebook dan juga dan TikTok juga. Sekian dan terima kasih teman-teman. Teman-teman yang hadir hari ini namanya udah kita masukin di spin wheel ini. Nanti untuk teman-teman yang namanya keluar boleh ke depan untuk menerima hadiah dari kita ya. Oh ya, untuk teman-teman boleh jadi sini dulu di depan kamera bentar. Mau tanya dong teman-teman, ada kan jadi tiga sini. Sini aja nggak apa-apa. Mau tanya nih teman-teman tentang kesan pesannya hari ini teman-teman. Namanya siapa? Ada kesan pesan nggak buat ikuti SPM hari ini? Silakan. Selamat pagi, menjelang siang. Nama saya Revanda Putri. Pesan-pesannya kegiatan ini sangat amat bermanfaat ya. Apalagi untuk wawasan kita juga tentang investasi dan sebagainya. Terima kasih. Silakan untuk sebelahnya. Selamat pagi menuju siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Sheila, saya dari Universitas Islam Syekh Yusuf. Untuk pesan dan kesan pada kegiatan hari ini, tentunya saya sangat excited ya karena mengenal hal baru dan wawasan baru mengenai pasar modal ini. Dan tentunya kegiatan ini juga menambah pengetahuan baru saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Zahra. Pesan-pesan saya jadi tahu tentang saham, nambah wawasan. Terima kasih. Oke. Agak tengah, agak tengah. Oke, 1, 2. Terima kasih semua. Terima kasih. Tiga lagi ya? Oh ya, masih ada 3 pemenang lagi ya? 3 kali spin wheel lagi teman-teman. Sharing namanya siapa, terus kesan-pesannya kayak tadi lah ya. Silakan teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Hasan Tanza. Kesan yang saya dapatkan di sini lebih mengenal lagi itu namanya invest, trading, dan lain sebagainya. Dan itu membuka juga wawasan baru saya. Terima kasih. Oke, tanpa salam, perkenalkan nama saya M. Holid Nopal Sohendar. Jadi kesan-pesan di sini yaitu adalah menambah wawasan dari diri saya sendiri dan juga menambah ini pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf, yakin bisa sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teresa Serli Hadinsa dan kesan saya adalah dari ini menambah wawasan sekaligus juga mengenalkan resiko-resikonya, jadi bisa lebih mengatasi, dapat menambah solusi untuk mengatasi segala resiko. Terima kasih. Oke. Akan foto dulu, foto. Panjasin foto, Pak. Sorry. Rapatan lagi. Sorry. 1, 2, 3. Oke, thank you semua.